Di masa depan, terjadi wabah rabies jadi-jadian atau yang disebut penyakit anjing gila yang menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini menular dari hewan ke manusia dengan sangat cepat. Hanya dalam waktu 90 detik setelah digigit, korban langsung berubah menjadi gila. Lebih dari 7 miliar manusia menjadi korban dan kemudian menjadi zombie. Mereka yang menjadi zombie memiliki kekuatan luar biasa dan tidak merasakan sakit, serta menjadi sangat brutal, selalu ingin membunuh. Dunia pun berubah bagaikan kiamat dengan zombie beringas berkeliaran di mana-mana. Di markas nuklir bawah tanah, militer mengumpulkan semua orang yang selamat. Mereka juga bekerja sama dengan ilmuwan dari CDC untuk melakukan eksperimen dan mencari vaksin. Namun untuk menemukan vaksin tersebut, mereka harus menemukan patient zero terlebih dahulu karena darahnya yang mengandung jawabannya. Mereka mengurung zombie-zombie di kandang dan menginterogasi mereka untuk melacak asal mula penyakit itu. Morgan adalah seorang warga sipil yang digigit oleh zombie, namun ia tidak berubah menjadi zombie. Ternyata darahnya memiliki kekebalan terhadap virus tersebut, meskipun sayangnya darahnya masih belum bisa dijadikan vaksin. Akibat gigitan itu, Morgan memperoleh kemampuan untuk memahami dan berkomunikasi dengan zombie. Karena kemampuan uniknya, dia bergabung dengan tim Dr. Gina untuk membantu penelitian. Para tentara membawa seekor zombie ke dalam sel kaca untuk diinterogasi. Dan ternyata, para zombie ini akan merasa sangat terganggu jika diperdengarkan musik. So you got a name? I'm gonna call you Joe. Morgan kemudian mulai menginterogasi sang zombie yang diberi nama Joe dengan menggunakan bahasa zombie. Dari situ Morgan mengetahui jika Joe merupakan salah satu orang pertama yang terinfeksi. Ia pun kemudian mencoba mengorek informasi lebih banyak dengan cara curhat tentang bagaimana rasanya menjadi setengah zombie dan setengah manusia, dan juga bagaimana dunia mereka yang sekarang hancur. Wasn't art all these famous buildings across the city? These slow freighters, so years. This really beautiful building that we come across 5 dusty cases. Whenever Daniel Burnham opened, whenever they drank it, motherfucking fresh air fills Daniel, Joe. Teknik Morgan tersebut sepertinya mulai berhasil untuk mengorek informasi, sampai tiba-tiba Kolonel Knox menggunakan mikrofon untuk memotong interogasi, yang kemudian membuat Joe kembali agresif. Morgan yang sangat kesal kemudian keluar dari sel kaca untuk memberi Joe waktu tenang. Tapi Knox menganggap ini sebagai pemborosan waktu dan memerintahkan Morgan untuk melanjutkan interogasinya. Gina dan Morgan langsung marah karena Joe masih bisa memberikan lebih banyak petunjuk. Gina pun mengancam akan mencopot jabatan Knox jika ia bertindak sewenang-wenang di laboratoriumnya. Setelah kejadian itu, Morgan bersembunyi di kamar mandi untuk mencoba menenangkan diri. Gina pun menyusulnya untuk menghiburnya. Morgan mengaku jika sampai sekarang ia masih bermimpi tentang istrinya yang digigit zombie. Yes, flashbacks, okay. Stop. You know, Janet and I had this thing sound so never say the words. You're fine. Beberapa saat kemudian, Knox melihat mereka keluar dari kamar mandi, lalu mengejek Gina karena kedekatannya dengan Morgan. Gina menuduhnya cemburu dan mengatakan bahwa Knox tidak akan pernah punya kesempatan untuk mendekatinya. Oh, please enlighten. Take her out first. Trust a bitch. You know why I think that is? Is that a threat, Doctor? Just sharing. Sementara itu, Morgan terlihat menuju ke sel-sel bawah tanah. Ternyata, zombie yang ada di sana adalah istrinya sendiri, yaitu Janet, yang tergigit pada hari yang sama dengannya. Morgan memberinya serum yang terbuat dari darahnya sendiri. Serum itu memang tidak bisa menyembuhkannya, namun setidaknya dapat memperlambat infeksi dan membuatnya tetap sadar. Don't do that. We need to see if it's working. Please. Keesokan harinya, tentara membawa seorang zombie yang diberi nama Pete ke dalam sel. Tapi saat akan diikat ke kursi, dia melawan hingga terlepas dan langsung menyerang para tentara. Dokter Scooter akhirnya terkena gigitan zombie sehingga mereka segera membawa Scooter ke ruang medis untuk mengamputasi tangannya sebelum waktu 90 detik berakhir.
Awalnya usaha mereka tampaknya berhasil, namun tiba-tiba skuter mengalami kejang-kejang dan berubah menjadi zombie. Is he breathing? He's gone into shock. He's infected. Tie him down. Scooter, come on. Scooter. Setelah kejadian itu, Knox terlihat mabuk-mabukan di kamar mandi untuk menyembunyikan kesedihannya. Gina sangat terpukul, ia menangis seorang diri, tapi Morgan kemudian menenangkannya. Mereka kemudian pergi ke memorial anak skuter dan meninggalkan sebuah cupcake kecil untuk merayakan ulang tahunnya. Tell your daddy we love him. Keesokan harinya, mereka mencoba menginterogasi Pete lagi. Morgan masih diliputi amarah karena kehilangan skuter, lalu ia menyiksa Pete dengan memperdengarkan musik lebih lama dari biasanya. Saat mulai ditanyai, Pete mengakui bahwa dia berasal dari Minnesota dan ia menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Terlebih lagi ketika Morgan menanyakan Patient Zero. Minnesota. Where's home? About Patient Zero. You mean the original? Do you know where he Not is? your fucking music. Now, you took my friend, Do it. Do it. Do it. Gina dan Morgan kemudian bertemu dengan General Pierce dan mereka menjelaskan bahwa baik Joe maupun Pete sama-sama terinfeksi di Minnesota serta termasuk dalam kelompok yang pertama kali terkena infeksi. Gina ingin mengembangkan pencarian ke Minnesota karena kemungkinan Patient Zero berada di sana sangat besar. Knox tidak setuju, namun Morgan mengingatkan bahwa zombie tidak bisa berbohong. Among the infected. Truthful. To determine that, sir, but More soldiers. No plan B doesn't mean we have. gave Colonel Knox evolution in the adapted chose to This has everything to do with what we're talking. Dangerous. She's right. They're learning. Traveling in larger until packs. they realize that we're down. All right, like actionable intel. Thank you, sir. Setelah rapat, Morgan memberikan Janet suntikan lagi. Saat berbincang, Janet menyadari bahwa Morgan memiliki perasaan terhadapnya dan juga Gina. Tapi Morgan bersumpah bahwa Janet adalah segalanya baginya. Janet pun marah dan meminta untuk melepaskannya. Morgan kemudian mencoba menenangkannya dan mengingatkannya dengan masa lalu mereka. You could have a baby. Come on, Jay, what? You're not gonna... Because I know how much you want. I love you. Maybe there were so many kids out there. Beberapa saat kemudian, Gina mengambil sampel darah lagi dari Morgan. Ia merasa bingung karena darah Morgan kebal terhadap virusnya, namun ketika dijadikan vaksin efeknya hanya bertahan 5 menit saja. Gina mengatakan bahwa kesembuhan Janet tidak bisa dijamin, dan mendengar hal itu, Morgan pun menjadi marah. I don't know why your blood is lowering Janet's viral load. But, it was only 5 minutes then. Basically, we're still fine. A vaccine will prevent. There's no guarantee that I don't need it, I okay? feel how you touch me. I love you, Morgan. She's not dead. Malam harinya, Morgan bermimpi tentang hari ketika peristiwa itu terjadi. Dia bersama Janet sedang mengendarai mobil di sekitar kota. Ketika berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada 2 zombie yang menyerang mobil mereka. Tidak lama kemudian, Gina mengetahui bahwa dia hamil anak Morgan, tapi ia tidak bisa memberitahu Morgan karena ia tidak yakin Morgan akan membalas perasaannya. Sementara itu, Knox dan anak buahnya sedang membawa tentara yang gugur dari misi pencarian untuk dikremasi. Namun ternyata ada seekor zombie yang menyamar sebagai tentara untuk menyusup ke markas. Mereka akhirnya berhasil menangkap zombie tersebut. Ia kemudian dibawa ke sel kaca dan musik dinyalakan, tapi ia tampak begitu santai. Bahkan, dia duduk sambil merokok. The music's not affecting me. Jika bukan karena warna matanya yang berbeda, tidak ada yang akan menyadari bahwa dia bukan manusia. Tentara menemukan ID kampus di tubuhnya, jadi Morgan memberinya nama Profesor. Interogasi pun dimulai. Ketika Morgan bertanya mengapa musik tidak memengaruhi dirinya, Profesor menjelaskan bahwa setiap zombie itu unik seperti manusia, menunjukkan bahwa kemampuan Morgan untuk berbicara dengan zombie adalah keunikan dari infeksi yang dialaminya. Profesor kemudian menceritakan bagaimana dia tertular saat sedang memberikan kuliah di kampus. Is an act of good, is
To be. Hello. All right, I'm busy. What's happening? Setelah kejadian itu, Profesor kemudian pulang ke rumah dan menghabisi keluarganya sendiri. Morgan merasa jijik mendengarnya, namun Profesor mengatakan bahwa ia tidak bisa mengontrol diri. Profesor yakin jika zombie sudah lebih superior dibandingkan manusia. Ia tidak percaya dengan yang namanya patient zero dan terus mengomel sampai membuat Morgan tidak tahan lagi. God damn it. Who do you think is on the top? Human. Where's patient zero? Rage. That's where it came from. The virus has laid dormant for so many. Shut up! God! We're not that different, bro. Setelah menenangkan diri sejenak, Morgan kembali ke sel dan menerima rokok yang ditawarkan untuk berusaha terlihat lebih santai. Sang profesor bertanya tentang Janet, lalu mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan obat karena zombie adalah solusi bagi infeksi manusia. It's a disease that I I think the human being antidote to the human infection. find it. That's the rage. I suggest you ask Oh, yourself. you think you're winning? Yes, we will continue to fight. You see me rub my head. Playing tricks on me. Profesor terus berbicara tanpa arah, dan Morgan akhirnya sadar bahwa ia hanya mengulur waktu. Dengan rasa curiga, Morgan menggunakan alat untuk memindai zombie tersebut. Morgan? This whole goddamn thing wanted it. You want it to be 23! Let's go! 106. Morgan segera memberitahu Pierce tentang bahaya yang mendekat. Pierce langsung memerintahkan penguncian seluruh markas, tapi sayangnya para zombie sudah berhasil masuk sebelum semua pintu tertutup. Terjadilah pembantaian, para pengungsi diserang tanpa ampun. Laboratorium juga ikut diserang. Semua orang panik dan korban tewas semakin banyak. Morgan kemudian berniat keluar untuk menjemput istrinya, sementara yang lainnya masih bertahan di sini. Namun tidak lama kemudian, para zombie juga berhasil menerobos ke tempat tersebut. Knox kemudian pergi mengikuti Gina untuk melarikan diri, sementara Pierce mencoba mengikuti mereka sambil dikejar oleh zombie. Tapi, Knox malah menembak Pierce untuk menjadikannya umpan para zombie. Fucking kidding me? Saved you. Gina tentu syok melihat tindakan Knox barusan, sehingga ia kemudian merebut pistol milik Knox. Let's go back down to the lab. I am not fucking around! Back. I know. Sementara itu, Morgan berlari ke sel untuk membebaskan Janet. Stay away. I'll take your hand. Don't come near me. Don't come near me. Okay, I love you, babe. I'm gonna take you in. Mereka kemudian melarikan diri bersama, dan akhirnya mereka bertemu dengan Gina. Gina merasa bahwa membebaskan Janet adalah ide yang buruk, karena ia tidak yakin jika Janet bisa mengendalikan dirinya. Namun Morgan tetap tidak mau pergi tanpa Janet. I'll leave him without her. Put the gun down. Gene, listen up. Please, do this for please. Gina mengatakan bahwa ia ingin mengambil sampelnya, sehingga Morgan dan Janet mengikuti Gina ke laboratorium. Pada saat yang sama, Profesor mengeluarkan raungan yang sangat keras, dan tidak lama setelah itu, beberapa zombie datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu, mereka bertiga kini sedang merayap secara diam-diam melalui saluran ventilasi. Di sana, Gina sangat syok melihat pembantaian yang terjadi di mana-mana. Tapi tubuh mereka sepertinya terlalu berat, sehingga ventilasi itu mulai terjatuh dan membuat para zombie di bawahnya menyadari keberadaan mereka. They're coming. Hurry. Morgan. No. Namun sebelum sempat merasa lega, tiba-tiba para zombie tadi ternyata juga mulai memasuki saluran ventilasi tersebut.
Mereka akhirnya berhasil sampai di area parkir, tapi ternyata profesor sudah menunggu mereka di sana. Ia menjelaskan bahwa kedatangannya ke markas adalah untuk membunuh Morgan, karena darah Morgan dapat menghalangi masa depan para zombie. Dan yang sangat mengejutkan adalah ketika profesor mengatakan jika Morgan inilah sebenarnya Patient Zero. Morgan berhasil mendorong profesor hingga tubuhnya tertusuk pipa. Namun tiba-tiba profesor mengeluarkan raungan keras untuk memanggil gerombolan zombie. Mereka pun segera melarikan diri. Tapi saat sampai di pintu, Janet mengatakan bahwa dia ingin tetap tinggal untuk menahan para zombie tersebut. Morgan tentu tidak setuju. Namun Janet memberitahunya bahwa ia merasakan jika Gina sedang hamil anaknya. Setelah menangisi istrinya, Morgan kemudian melarikan diri bersama Gina melalui terowongan darurat yang membawa mereka ke tepi hutan. Banyak zombie berkeliaran di sekitar sana, tapi Morgan yakin mereka bisa lolos. Motor mereka telah disembunyikan tidak jauh dari situ, sehingga mereka berdua segera menaiki motor tersebut untuk melarikan diri.